Sebelum kita mendengarkan ceramah kesehatan, kita naikkan satu pujian ke tempat lebih tinggi. Ku jalan ke tempat tinggi, makin tinggi tiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih. Hatiku takut dan gentar, dunia bukanlah tempatku. Biar mereka yang mau tinggal, ku jalan ke tempat tinggi. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Dr. Edi. Shalom semuanya. Hari ini kita mengadakan ceramah lagi, mengingat di Surabaya, Jawa Timur, bahkan di Indonesia, COVID itu masih, boleh dikatakan masih ganas. Jadi kita harus tetap waspada. Hari ini saya akan membicarakan adalah kebiasaan hidup pada saat pandemi, pada saat kita menghadapi COVID ini, ya. Jadi supaya kita tuh mempunyai suatu kebiasaan yang bagus, yang sehat gitu. Nah, saya ulangi sedikit, apa itu Corona COVID-19? Itu adalah suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit daripada pernafasan, juga pembuntuan di banyak pembuluh darah, sehingga organ-organ juga akan kena. Ini adalah sesuatu yang campuran lah saya kira antara SARS dan lain-lainnya. Dan dampaknya COVID ini tidak hanya pada penyakit, tapi juga sekolahan, ekonomi, sosial, dan pendidikan dan lain-lainnya. Dampaknya luar biasa. Yang harus diketahui tentang COVID ini adalah cara penularan itu adalah melalui droplet. Yang disebut droplet adalah kita kalau batuk, kita kalau ngomong, kita kalau bersin itu keluar gitu, ya. Tapi sekarang juga diketahui bahwa juga melalui airborne, melalui udara, ya. Sehingga terus terang kita lebih senang kalau ruangan itu terbuka, ruangannya besar. Kenapa? Karena udara itu mengalir, tidak ubek di dalam. Jadi kalau nanti saya mengatakan kalau makan di restoran duduk di pinggir jendela, yaitu maksudnya di sana, ya. Nah, maka dengan itu kita juga tahu bahwa virus itu juga nempel di tempat-tempat lain. Begitu dia ditempel, maka kita pegang, kita bisa ketularan. Contoh, kalau kita ngitung duit, nggak cuci tangan, terus besuk-besuk mulut, masuk ke dalam, ucek-ucek mata, kena. Ya, saya punya seorang petugas. Rupa-rupanya dia tidak batuk, tidak pilek. Dia pakai masker, jaga jarak. Dari mana? Dia terima dokumentasi. Ini ada virus, dipegang, kena dia. Nah, jadi dokumentasi ini juga merupakan sesuatu yang bisa menularkan. Nah, gejalanya apa? Kita tahu panas, batuk kering, dan flu, pilek yang kering, tidak mengeluarkan ingus. Dah, apa itu toh?
Tidak, saudara. Ternyata yang sekarang ini juga timbul. Timbul apa? Sakit mah, diare, tidak bisa merasakan makanan enak. Itu semua itu sekarang merupakan gejala. Jadi badan terasa sakit, lemes, macam-macam sekarang gejalanya. Sampai kita tuh tidak bisa kerja. Hati-hati. Nah, tadi saya sudah mengatakan penularan aja melalui droplet, melalui kertas-kertas atau melalui handphone dan lain-lainnya itu. So, kita harus waspada. Nah, dikatakan bahwa droplet batuk itu kira-kira 1 meter. Sedangkan kalau haji bersin bisa sampai 2 meter. Ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita masing-masing pakai masker. Kalau masing-masing pakai masker dalam 1 meter, tertularnya itu 1,5%. Tapi kalau 2 meter itu 0%. Sehingga masing-masing dianjurkan pakailah masker. Nah, terus gimana? Jaga jarak. Saya tadi ngomongin 2 meter kita akan bebas. Nah, terus kita megang dokumen, megang handphone, megang yang lain-lainnya. Pergi naik lift, mencet itu, tangan akan kena. Jadi harus sering cuci tangan pakai air sabun dan air yang mengalir. Kenapa pakai sabun? Karena dia akan melelehkan virus dan air yang mengalir biar tidak mandek di situ tapi turun ke bawah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang itu semua tuh ingatnya 3M. Masker, mencuci tangan pakai air, pakai sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Supaya kita eling aja, McD aja lah ya. McD. Semua orang suka makan McD. Semua orang suka makan ayam. M, masker. C, cuci tangan. D, distancing. Jaga jarak. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan McD, itu adalah sesuatu yang baik ya. Tidak hanya hauze, enak, tapi juga bisa menghindari virus. Nah, itu adalah protokol kesehatan. Sekarang kita akan membicarakan adaptasi kebiasaan baru. Yang tadi saya katakan kebiasaan sehat. Pertama, kalau kita keluar rumah harus pakai 3M. Harus pakai McD, pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak. Tapi kalau pulang rumah gimana? Kalau pulang rumah, anjuran saya sepatu di luar. Ya. Sandal di luar, jangan dibawa masuk. Siapa tahu ada orang batuk. Siapa tahu ada orang buang ludah di tanah, kita nginjek, bawa masuk, kita bisa kena. Sampai rumah, copot baju yang di luar ya, terus kemudian masuk ke kamar mandi, silahkan keramas, silahkan mandi pakai air hangat. Kalau saudara tahan 40 derajat, mati itu virus-virusnya. Keramas, mandi air panas, bajunya dicuci, ya, supaya kita tuh bisa menghindari, bisa jaga kita dari serangan virus. Penting dan penting, saudara. Ya. Nah, bagaimana kalau kita keluar? Kalau kita keluar naik kendaraan umum, 3M tetap, McD tetap, maskeran harus. Kedua,
bawa hand sanitizer, cuci tangan ketika jaga jarak. Sehingga di dalam bis, di dalam pesawat atau di dalam kendaraan umum jaga jarak ya. Paling sedikit 1 meter lah. Ya. Nah, bagaimana kalau di kantor? Tetap saya mengatakan di kantor itu jaga jarak, pakai masker dan pakai cuci tangan. Sebelumnya kantor kita itu disemprot dulu pakai antiseptik atau desinfektan. Ya, tadi jujur sebelum saya di sini, saya itu udah nyemprot dulu di sini. Dan antiseptik saya wanginya itu wangi kopi. Jadi saya di sini seger saya semprot, dan semprotannya itu wanginya wangi kopi. Saya punya ya wangi kopi, saya punya ya wangi mangga dan lain-lainnya, sehingga kita seger. Dan usahakan ventilasi dibuka kalau kita kerja. Kalau sampai ventilasi tertutup, silakan setelah kerja 2 jam keluar, kira-kira 10 sampai 15 menit baru masuk lagi. Ya, jangan lupa semprot. Balik itu semprot lagi. Gitu loh ceritanya. Ya, itu di kantor. Kalau merasa badannya tidak enak, istirahat di rumah. Jangan nulari konconi. Ya. Nah, bagaimana ketika belanja? Tidak mungkin kalau kita tidak belanja. Saya pun belanja, tapi tetap 3M. Saya tetap pakai masker. Saya tetap jaga jarak. Setelah itu saya tetap cuci tangan. Ada satu lagi, cashless. Saya tidak mau bayar pakai uang tunai. Saya pakai kartu kredit. Lebih jauh, lebih aman. Jangan ngomong-ngomong, jangan ngobrol. Kalau bisa di rumah udah mikir dulu. Saya habisin mau beli ini terus pulang. Jangan di sana. Tuku apa ya? Tunggu sampai 1 jam 2 jam nggak pulang. Lebih gampang tertular. Ya. Pada saat bayar itu pun jaga jarak. Jangan pepet-pepetan. Ya. Nah, saya pernah di rumah sakit kelihatan orang di apotek, di laboratorium bayar di satu tempat. Kemudian waktu itu antrinya pepet-pepetan. Satpamnya saya panggil, saya tegur. Jaga jarak. Karena apa? Masuk di rumah sakit sendiri tidak mengatur, mengikuti prokes. Itu tidak benar. Nah, terus jaga jarak. Saya lihat lagi udah mulai jaga jarak, saya tinggal. Jadi kalau mau belanja, tolong di rumah udah pikir saya mau beli ini. Begitu datang beli ini langsung pulang. Dan saya kalau ke supermarket yang ramai, dia buka jam 8 kurang 5 menit sudah saya sampai. Waktu paling 1-2 orang beli datang saya langsung pulang. Tempat begitu gede, cuma tinggal 2-3 orang aman saya. Relatif aman. Ya. Nah, bagaimana kalau makan di restoran? Selalu saya mengatakan, di restoran sekarangnya bagus, itu sudah pakai jaga jarak, dikasih tempat duduk di pangpeng, nggak boleh duduk di situ, jaga jarak, ya. Terus pilihlah tempat di pinggir jendela yang udaranya bisa keluar masuk. Saya ngomong ventilasi itu penting sekali, ya. Setelah itu jangan banyak bicara. Saya mengatakan jangan banyak bicara, karena tidak ada orang makan itu tanpa melepas masker. Dan makan, habis makan cuci tangan, tutup, bayar pakai cashless. Ya, saya ingat bahwa ada orang ulang tahun, terus ada kue tar, tiup lilin. Terus terang kalau pakai masker tiup lilin itu tidak bisa ya, harus dibuka loh ya. Buka. Ada satu yang kena, beberapa orang tertular. Ya. Dan di
di Korea Selatan. Ada seorang wanita makan, pinggir-pinggir nggak ada orang, tapi ada orang liwat itu. Salahnya dia tidak di pinggir jendela, salahnya dia langsung disentor sama AC, shoot, masuk dia kena. Maka itu hati-hati dan hati-hati, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita beli barang yang online? Saya kan mengatakan bahwa sekarang ini kalau kita mau makan ke restoran takut, masak sendiri juga gimana, akhirnya beli online. Ada orang kirim barang online, tidak jadi masalah. Suruh dia cantol di gate supaya taruh di sana. Jadi kita tidak menyentuh tangannya dia, kita tidak hubungan sama dia. Kemudian kita ambil, kita cuci tangan. Kalau itu dibungkus kotak atau plastik, silakan disemprot dulu pakai antiseptik. Habis itu dibuka, kita cuci tangan, barangnya dikeluarkan, makanan ya, dikeluarkan, kemudian dimasukkan microwave, mati virusnya. Ingat, kita sekarang zamannya online. Jadi seringkali kita pakai GoFood, kayak Gojek, kayak saya tidak tahu. Saya kemarin dikirimi dari Solo makanan, pagi ini gede nih, ya toh. Terus saya semprot dulu. Habis semprot, saya buka. Habis buka kotaknya, saya cuci tangan, di dalam saya keluarkan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau mau makan, microwave. Nah itu penting. Nah, saudara, kita tuh harus tetap waspada, ya. Karena sekarang itu ada yang disebut klaster keluarga, kelompok keluarga. Keluarga yang kecil tuh seringkali, ini keluarga dewek, cincai lah, makan ya terserah, deket-deket, main segala macam, ya. Saya terus terang kalau makan tidak boleh ada berdepan, ya. Cipratan itu paling baik adalah di sampingnya atau gini, ya. Nah, kalau keluarga itu sembrono, orang keluar sama kita ngomong, bukan anak kita keluar sama kita ngobrol, istri atau suami balik sama kita ngobrol, makan bersama segala macam, lupa bahwa keluarga adalah klaster yang terkecil untuk penularan. Waspada, ya. Nah, hari ini mungkin kaget ya, saya kok pakai ini apa namanya? Rompi. Rompi ini adalah kill COVID-19. Didirikan ketua umumnya adalah Bapak Adarta. Ini seluruh dunia, sampai menteri segala macam semua ikut. Kalau ada orang yang membutuhkan obat, dibantu. Ada orang membutuhkan masker, dibantu. Ada orang yang membutuhkan plasma konvalesen, dibantu. Obat dibantu. Sampai di mana ada kamar yang kosong, ICU yang kosong, mereka semua nyari. Jadi mereka mengharapkan COVID bisa dijaga dan bisa dihancurkan. Itu ceritanya. Nah, ketua umumnya Pak Adarta dia mengatakan satu, ayo kita ngomong yang disebut home hospital. Home rumah, hospital rumah sakit. Kalau kita ngomong home hospital, diterjemahkan adalah rumah yang seperti rumah sakit. Kenapa begitu? Ya, rumah kita jadi sehat karena kita niru daripada rumah sakit. Semua yang tidak pakai masker tidak boleh masuk ke rumah sakit. Ya, itu kita jaga, benar-benar jaga. Nah, dia menganjurkan ada 3 S.
Satu suasana. Suasana persis rumah sakit. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu suasananya persis. Sehingga kita membuat pagar supaya COVID tidak bisa masuk. Nah, terus apa lagi? Safety. Kita jaga aman. Kita harus aman, ya. Contohnya aman itu gimana sih? Ingat ya, kalau ada tamu datang, bukan kita tidak welcome. Silakan Anda lepas masker, ganti masker saya. Kan kita tidak tahu maskernya dia benar apa enggak. Dan sepatu sandal di luar, tidak boleh ikut masuk. Kita jaga jarak. Itu namanya safety. Ya. Nah, kemudian sehat. Kita harus sehat. Sehat makanan. Ya. Sehat minum vitamin. Sehat berolahraga. Semua harus olahraga. Saya tidak tahu apakah senam, apakah jalan kaki. Jalan kaki sendiri jangan menggerombol loh ya. Dan sehat berjemur. Berjemur cukup 15 menit. Ya. Dan kalau bisa lepas baju punggung yang dijemur. Karena punggung kita itu banyak titik-titik akupunktur, bisa menyerap, kemudian antibodi kita akan naik karena vitamin D kita juga ikut naik. Dan sehat tanpa stres. Ya. Kita tahu nggak kalau stres itu apa yang terjadi? Ya. Kalau stres yang terjadi itu kalau orang ketakutan, yang melemah adalah ginjal kita. Kalau kita marah, hati kita yang kena. Kalau kita stres, jantung kita yang kena. Kalau kita khawatir terus, mahnya cokot-cokot, kena mah. Kalau kita sedih, itu melamahkan paru-paru. Kalau stres, semuanya kena. Ya. Jadi jangan stres. Bagaimana menghilangkan stres? Ya. Tarik nafas. Ya. Ojo ngamuk, ojo sedih. Gitu ceritanya. Jalan-jalan sendirian. Terus kalau bisa meditasi, bikinlah kalem. Kita kalem, orang marah kita ketawa, kan gitu ceritanya. Akhirnya yang marah siapa? Dia, bukan kita. Terus kemudian relax, ya, enjoy your life. Always be positive thinking. Kita mikirkan yang positif saja. Nah, ada satu cara saudara, yang saya baru belajar namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Bagaimana cara kita mengurangi stres. Kalau kita stres, semua akan kena, jantung, ginjal, semua akan kena. Dan antibodi kita turun dan kita gampang sekali kena COVID. Sehingga kalau ada orang ketemu saya, aduh ya pokoknya, saya bilang jangan stres, jangan takut. Karena apa? Antibodimu akan turun. Gitu. Santai aja. Asal kita menggunakan MACD, menggunakan 3M. Nah, ada satu lagi. NLP, Neuro Linguistic Programming, mengajari bagaimana mengurangi stres. Saya di sini bawa bola satu, ya, pegang tangan bola di sini, tarik ke sana, pegang ke sini, tarik ke sana, pegang ke sini, tarik ke sana, pegang ke sini, tarik ke sana. Terus kira-kira 20-30 kali dan sehari 3 kali. Mudah-mudahan stres itu akan berkurang. Nah, sampai di sini saya kira cukup saya memberikan suatu kebiasaan
hidup sehat di zaman pandemi. Salam sehat. Terima kasih. Tuhan Allah Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk ceramah kedokteran dari Dr. Edi. Terima kasih Tuhan sehingga kami bisa mengerti dan beri kami kesehatan yang lebih lagi. Tuhan, kami mau serahkan gereja kami GKII di dalam tangan Tuhan. Juga untuk tahun ini yang terakhir kami mendapat ilmu yang untuk kesehatan kami dari Dr. Edi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi anak-anak-Mu GKII. Kami mau berdoa untuk Bapak Markus yang Tuhan cinta, yang Tuhan pilih, yang Tuhan bentuk saat ini, juga untuk Pak Richard, untuk Mia, untuk saya, untuk anak-anak Tuhan, majelis semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Allah Bapa, dengarlah doa kami, beri kami kesehatan yang lebih, kesehatan yang sungguh-sungguh Tuhan. Berilah kami iman, beri kami cinta, beri kami pengharapan, sehingga kami sekali lagi kami lebih tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Gereja GKII, Tuhan dengar doa kami semuanya. Semuanya Tuhan, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Tuhan beri kami kekuatan, beri kami Tuhan yang lebih sayang kepada kami Tuhan. Setiap hari Tuhan buka jalan untuk kami, lebih kuat, lebih sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk hari Minggu kami akan rekaman lagi untuk tahun ini terakhir, juga untuk tahun depan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Beri kami kesehatan yang sempurna. Beri kami, kiranya Tuhan beserta dengan kami. Tuhan Immanuel selalu berkati gereja GKII di dalam kota Surabaya ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.